Senang sekali dapat menyapa saudara dalam ibadah online GBI House of Joy hari ini. Bagi saudara yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Ibadah hari ini juga akan disertai dengan ibadah online, ZHC dan juga Outreach Kids yang akan diadakan melalui Zoom Meeting pada pukul 11 siang. Saat ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya, saya ajak untuk bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah secara online. Bapak, kiranya sepanjang ibadah ke depan Engkau boleh berada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami. Biarkan Engkau memberikan hikmat kepada kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Bapak, biarlah kami boleh memiliki sikap hati yang terbaik Tuhan dan menerima semua yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Kita percaya kita telah diberikan kuasa daripada Tuhan. Karena Yesus telah menebus kita. Dia menebus kita dan kita percaya kuasa telah diberikan buat kita. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari kita sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sekali lagi kita sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak beranyakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan imanku. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikut beberapa informasi yang dapat kita simak bersama. Yang pertama, bagi saudara yang berjiwa muda, kami ajak untuk terus mengikuti Outreach at Home setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Dan juga ada live talk yang akan diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Instagram @outreachjkt. Yang kedua, jangan lewatkan ibadah awal tahun yang akan dilayani secara khusus oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah ini akan disiarkan melalui YouTube channel House of Joy pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 7 pagi. Saat ini di layar saudara sudah tertera QR Code dan juga nomor rekening dari GBI House of Joy. Mari kita siapkan yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan. Setelah siap, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kemurahan-Mu yang Kau izinkan boleh terus kami terima. Ya Bapa, saat ini kami mau memberikan yang terbaik melalui persembahan dan perpuluhan yang telah kami siapkan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah ataupun belum memberi Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini dan juga memperluas pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami percaya Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Dan kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Janji-Mu tidak pernah terabaikan. Engkau tidak pernah lalai akan janji-Mu Tuhan. Dan kami hidup di dalam janji-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku
Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena kami percaya Tuhan di dalam Engkau. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kau yang telah berjanji Tuhan. Kami terima kemenangan dari-Mu. Tuhan, Kau besar, Kau baik, Kau memegang hidup kami. Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya janjimu, kami terima kemenangan darimu Tuhan. Kau berikan kemenangan kekal kepada kami. Kau berikan janji-janjimu Tuhan. Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Oh, Kau yang menuntun jalan hidup kami. Tiada Allah lain, tiada Tuhan lain selain Engkau yang kami tinggikan Tuhan, yang kami agungkan selama hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari apapun yang kami inginkan, hanya Yesus yang kami inginkan. Haleluya. Jesus, you are great. You are worthy. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up.
Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan ini waktunya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami, berkati setiap kami. Biarlah setiap firman yang disampaikan melalui hamba-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, Shalom Bapak Ibu semua. Senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu semua pada hari ini melalui ibadah online House of Joy di channel YouTube kita. Dan saudara, saya percaya kita semua sudah meninggikan Tuhan, sudah mengagungkan Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita tahu bahwa ketika kita meninggikan Dia, Dia sangat disenangkan dengan puji-pujian, dengan hormat yang kita berikan kepada Allah kita. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu terakhir di mana tahun 2020 minggu depan sudah akan berakhir. Tahun 2021 sudah ada di depan kita. Kita akan masuk di tahun 2021 dengan tema yang baru, yaitu tahun integritas. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya hari ini tetap melanjutkan firman Tuhan yang kita sudah rencanakan, yaitu seri perkataan akulah. 7 perkataan akulah yang Yesus beritakan yang tercatat di dalam kitab Yohanes. Mari kita simak bersama-sama. Hari ini adalah tentang akulah gembala yang baik. Nah saudara, akulah gembala yang baik ini terambil dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah saudara, kita lanjut ke ayat yang ke-14, dikatakan, akulah gembala yang baik dan akulah mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah firman Tuhan ini sebenarnya ada kelanjutan daripada seri akulah pintu yang pada saat Natal dari House of Joy via Zoom saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Saya bagikan di acara Natal itu bahwa perkataan akulah pintu. Pintu ini berbicara tentang apa saudara? Pintu ini berbicara tentang kasih karunia, di mana kasih karunia itu lebih besar daripada dosa, kasih karunia itu lebih besar daripada penderitaan kita, dan kasih karunia itu lebih besar daripada keberadaan kondisi yang hari ini kita alami. Jadi pada saat Yesus berkata bahwa akulah pintu, Dia sedang berkata, masuklah ke dalam aku, masuklah ke dalam kasih karunia, dan ketika engkau masuk ke dalam kasih karunia, mengalami kasih karunia itu, maka engkau akan melihat padang rumput. Engkau akan melihat janji Tuhan yang begitu besar yang Dia berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, lalu Yesus melanjutkan tentang akulah gembala yang baik. Nah saudara, 2 poin yang saya mau bagikan tentang gembala yang baik sama saudara. Yang pertama yang Yesus katakan di ayat yang ke-11 dan 12. Dia katakan, akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya ulangi buat saudara, akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, kenapa Yesus mengatakan bahwa dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik? Saudara, di dalam perjanjian lama pada saat kita baca Alkitab setiap hari yang menjadi budaya dari House of Joy, 5 pasal setiap hari, saudara di dalam Kejadian 48 ayat yang ke-15 tercatat demikian. Pada saat Yakub memberkati Manasye dan Efraim, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah, Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Wah saudara, pada saat saya baca ini saudara ini luar biasa sekali. Ternyata Allah yang pada saat Yakub memberkati Efraim dan Manasye, Yakub memperkenalkan
Allah Abraham dan Ishak, nenek moyang mereka, adalah Allah yang menjadi gembalanya, saudara. Itu suatu hal yang luar biasa sekali, saudara. Dari perjanjian lama, perkataan siapa tentang Allah itu berbicara tentang gembala. Nah, kemudian saudara, kita juga melihat sebuah nubuatan di dalam Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya bacakan buat saudara. Dikatakan demikian, "Hai engkau Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel." Perhatikan ayat yang ketiga, "Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi." Saudara, kenapa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala? Ternyata bukan hanya dari kejadian pada saat Yakub memberkati Manasye Efraim, dia sudah memanggil Allah Abraham, Ishak sebagai gembalanya, tetapi juga dinubuatkan di dalam Mika bahwa dari kota Bethlehem Efrata yang paling kecil di antara kaum-kaum Yehuda akan bangkit, saudara, yang di situ yang mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan. Nah, saudara, inilah sebuah nubuatan yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus pada saat dia berkata, "Akulah gembala yang baik." Nah, saudara, kemudian di dalam salah satu sumber yang saya dengarkan ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saudara, kenapa Yesus juga memperkenalkan dirinya sebagai gembala? Ternyata pada zaman Yesus, pada hari itu, pada saat itu, saudara, keadaan, kondisi, pekerjaan, pengembalaan sebagai seorang gembala tidak lagi terhormat, tidak lagi terpandang seperti zaman pada waktu perjanjian lama, saudara. Di mana seorang gembala menjadi sebuah pekerjaan yang sangat terhormat. Tetapi pada zaman konteks Yesus, saudara, pengembalaan tidak lagi terhormat. Seorang gembala tidak lagi terpandang. Kenapa, saudara? Karena pada saat itu sudah banyak gembala-gembala yang mengupah gembala upahan untuk menjaga domba-dombanya. Jadi si gembala itu tidak lagi menggembalakan dombanya sendiri, domba kepunyaannya, tetapi dia mengupah gembala upahan untuk mengembalakan domba-dombanya. Makanya di ayat ke-12, kalau saudara perhatikan di situ, saudara, dia berkata bahwa gembala upahan itu akan lari membiarkan dombanya tercerai-berai gitu, saudara ya. Bahkan, saudara, dikatakan juga di dalam beberapa literatur yang saya baca, seorang gembala upahan itu bisa tepu-tepu, saudara. Kenapa? Dia bilang kepada majikannya bahwa dombanya hilang. Tetapi ternyata apa yang terjadi, saudara? Terjadi bahwa dia mencuri domba itu, terus kemudian bulunya dijual, dagingnya dijual. Kenapa? Karena harganya mahal, saudara. Harga sebuah domba itu sangat mahal. Maka dari itu, saudara, di ayat 11 dan ayat ke-12, pada saat Yesus memperkenalkan dirinya sebagai seorang gembala, Yesus lagi mau berkata demikian, saya ini berbeda, saya ini tidak seperti gembala upahan yang diupah, yang ketika ada serigala mau menerkam si domba, terus kemudian upahan itu lari. Enggak, saya ini beda. Saya seorang gembala yang baik, yang menjaga, bahkan dikatakan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus menggambarkan sebuah kondisi, saudara, bagaimana seorang gembala yang baik, saudara, itu gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nggak mengerti sampai sini, katakan amin. Nah, saudara, orang Yahudi juga pada saat itu lagi menanti-nantikan yang dikatakan Mesias yang akan datang. Nah, saudara, terjadilah perdebatan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-19, timbullah pertentangan di antara orang Yahudi karena perkataan Yesus yang berkata bahwa dia adalah seorang gembala yang baik. Kenapa, saudara? Karena orang Yahudi merasa bahwa nggak mungkin Mesias yang akan datang itu adalah seorang gembala.
Konteks kondisinya pada saat itu gembala sudah tidak terhormat dan tidak terpandang. Nggak mungkin bahwa Mesias yang akan datang adalah seorang gembala. Mereka berharap bahwa Mesias yang akan datang pahlawan, teng 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 gitu saudara ya, terbang dari angkasa. Enggak saudara, tetapi Yesus memperkenalkan dirinya saudara sebagai gembala yang baik pada saat itu saudara, memberikan perbandingan bahwa apa yang diharapkan, yang dikatakan Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka itu tidak seperti yang digambarkan dalam pikiran mereka. Yesus menggambarkan Mesias sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi perkataan Yesus pada saat memperkenalkan dirinya malah jadi berbanding terbalik, membuat orang Farisi, orang Yahudi kesal saudara, dianggap sebagai suatu kebohongan, dan apa yang terjadi? Mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Nah saudara, perkataan Yesus ini kita sangat menyimak dan sangat mengerti sangat dalam, bahwa saudara dan saya sudah mengerti perkataan ini sudah dibuktikan, di mana saudara, ya, di atas kayu salib pada saat Yesus mati di kayu salib. Saudara, gembala yang tepu-tepu, gembala upahan, saudara cuek bebek aja, domba-dombanya mau hilang ke, domba-dombanya mau diterkam serigala ke, saudara, enggak. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus tidak demikian. Yesus membuktikan dirinya saudara. Dia membuktikan, dia mati di kayu salib, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya saudara, dan itu suatu karya yang luar biasa. Mari kita buka di Ibrani 9 ayat ke-28. Dikatakan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk apa? Menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara, Ibrani mengatakan Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Untuk apa saudara? Menanggung dosa banyak orang. Saudara ingat perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib pada saat dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan juga Yesus katakan, sudah selesai. Saudara, perkataan sudah selesai, apa yang terjadi dengan perkataan itu? Yang terjadi adalah semua dosa umat manusia yang ada di dunia ini ditimpakan, ditanggung oleh Yesus saudara. Pada saat dia ada di atas kayu salib, dosa semua manusia, kejelekan manusia, perbuatan-perbuatan jahat, perzinahan, apalagi perdukunan, percabulan, semua dosa, kebohongan yang dibuat oleh manusia ditanggung di atas kayu salib. Bahkan bukan cuma itu saja saudara, sakit penyakit, kutuk-kutuk keturunan, kemarahan, kebencian, kesusahan, penderitaan dari apa yang kita alami di dunia ini sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib saudara. Dan pada saat dia berkata sudah selesai, artinya apa saudara? Artinya manusia tidak lagi menanggung itu semua, karena di atas kayu salib aku sudah tanggung semua penderitaan dan dosa umat manusia. Makanya Yesus berkata saudara, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu yang terjadi Allah Bapa yang karena saking kudusnya saudara, tidak bisa berhadap-hadapan dengan anaknya yang tunggal, yang dia korbankan di kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia. Dia memalingkan wajahnya sejenak, meninggalkan anaknya saudara, dan disitulah Yesus mati di kayu salib. Karena perbuatan dosa saya dan saudara. Kutuk yang kita terima sudah ditanggung. Kesakitan yang kita terima sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Jadi pada saat dia mengatakan akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, yang saudara harus percaya adalah ya, perkataan ini adalah benar. Kenapa saudara? Karena buktinya sudah dia kerjakan dan dia lakukan di atas kayu salib. Dia mengampuni saudara dan saya, dan hubungan kita dengan Bapa dipulihkan kembali. Yang percaya katakan amin. Saudara, tidak main-main ketika dia berkata aku gembala yang baik memberikan nyawanya. Enggak ada di dunia ini saudara yang memberikan nyawanya untuk domba, untuk anak-anaknya.
Nggak ada saudara di dunia ini saudara yang memberikan nyawanya mati di kayu salib dengan cara yang tragis, cara yang paling tidak enak, cara yang paling dibenci saudara, yang paling jahat, paling kejam untuk anak-anaknya saudara. Sehingga saudara dan saya memperoleh janji daripada kehidupan yang kekal. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Itulah poin pertama pada saat dia berkata, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah saudara, poin kedua, di ayat yang ke-14 dikatakan, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, dalam poin ini poin yang sangat luar biasa sekali. Dan saya mau pakai poin kedua ini menjadi poin untuk menutup akhir tahun kita. Dan ini juga yang membawa kita untuk masuk kepada tahun 2021. Saudara, kita bertanya saudara, wah apa benar Yesus mengenal kita? Apa benar sampai mana Yesus mengenal kita? Saudara bisa buka dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, perkataan aku mengenal domba-dombaku, dia tahu nama saudara, dia akan panggil Tovan, dia akan panggil Maria, dia akan panggil Yohanes, Lukas. Saudara, dia tahu setiap nama-nama pribadi sampai kedalaman kehidupan yang dikatakan bahwa di dalam dia semuanya transparan, saudara, terbuka, tidak ada kebohongan, tidak ada kejujuran. Saudara boleh tutupi sama orang dunia ini, tetapi di hadapan Kristus, Kristus mengenal sampai ke dalaman hati saudara. Di Efesus 1 ayat keempat dicatat bahwa dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahkan Mazmur 139 ayat ke-13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa saudara, yang kita percaya pada saat Daud menuliskan bahwa dia menenun dalam kandungan ibuku. Saudara, sejak dari kandungan, saudara sudah ditenun, dibuat, dijadikan indah, dahsyat dan luar biasa oleh Bapa di surga. Saudara, pada saat dia berkata, aku mengenal domba-dombaku, saudara, dia nggak mengatakan cuma perkataan kosong, tetapi ada bukti-bukti dari firman Tuhan, janji yang sudah tercatat, bahkan kebenaran itu mengatakan, ya, dia mengenal saudara dan saya, nama saudara, siapa saudara, kehidupanmu, dia tahu sampai kedalamannya. Jadi kalau saudara merasa tidak ada yang peduli sama dirimu, kalau saudara merasa tidak ada yang mengerti tentang dirimu, kalau saudara merasa, oh semua orang cuek sama saya, saudara, ada satu pribadi yang tidak cuek sama saudara, yang selalu memperhatikan saudara, sejak dari dalam kandunganmu. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Saudara nggak merasa sendiri, saudara tidak sendirian. Saudara ada yang memperhatikanmu, yaitu Yesus. Amin saudara. Nah saudara, mari kita lihat satu contoh dalam firman Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Saudara, di ayat kedua, mari kita baca bersama-sama. Keluaran 33 ayat yang kedua. Dikatakan Tuhan menyuruh bangsa Israel berjalan. Dan Tuhan katakan, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dalam cerita itu saudara, dicerita bagaimana nih saudara ya, ini cerita tentang Musa. Di cerita itu saudara, dia menceritakan bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat saja akan membinasakan kamu. Yang terjadi saudara, pada saat bangsa Israel di Keluaran 32, bangsa Israel itu membuat anak lembu emas. Masuk di dalam Keluaran 33 saudara, Tuhan itu bilang gini, udah pergi aja, aku akan mengutus malaikat. Karena kalau aku berjalan di tengah-tengah kamu, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi, Tuhan akan membinasakan. Tuhan akan murka. Karena apa saudara? Tuhan masih dalam keadaan marah karena kejadian anak lembu emas. Tetapi Musa coba berbicara, coba melunakkan. Musa menjadi perantara antara Tuhan dengan bangsa Israel.
Di ayat ke-12 saudara, dia bilang gini, memang kamu suruh kami berjalan, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang kau utus bersama-sama dengan aku. Namun engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga mendapat kasih karunia di hadapanku. Nah ini saudara garis bawahi, kata yang saya sangat suka dan menjadi pengantar kita untuk mengakhiri 2020 masuk ke 2021. Yang dia bilang, namun engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga mendapat kasih karunia di hadapanku. Saudara, Musa berkata, Tuhan kau berfirman, kau kenal namaku dan aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Sama saudara, seperti yang Tuhan Yesus katakan, aku gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Akulah pintu, yang dia bilang adalah kasih karunia itu saudara. Saudara, Musa juga berkata demikian dalam Keluaran 33, garis bawahi ini. Dia mengenal saudara dan saya mendapatkan kasih karunia. Amin saudara. Nah saudara, perhatikan baik-baik ayat 13 dan 16 dalam Keluaran 33. Jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu, aku sendiri hendak. Yaitu apa saudara? Saat gembala yang baik mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal suaranya, Yesus berbicara tentang apa di sini? Yesus berbicara tentang penyertaan. Yesus sedang berbicara tentang pemerhatian, pemeliharaan, penjagaan, keamanan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia itu. Jadi saudara, ketika kita mendapatkan kasih karunia, ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau mengalami kasih karunia itu, dan ketika kita tahu bahwa seorang gembala mengenal domba-dombanya, saudara dia lagi berkata gini, aku yang akan menuntun engkau sendirian, aku yang akan berjalan di tengahmu, aku yang akan berjalan di depanmu. Aku yang akan menyertai engkau. Aku yang akan melindungi engkau. Aku yang akan memperhatikan engkau. Aku yang akan menjaga engkau. Aku yang akan memberikan keamanan untukmu. Karena apa saudara? Di cerita Keluaran 33 itu, Musa tidak mau kalau hanya dipimpin, dituntun oleh malaikat. Tetapi Musa mau dia dituntun oleh Bapa di surga. Dia mau dituntun oleh Allah nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub. Dia mau dituntun oleh Allah Yahweh saudara, yang menuntun. Karena dia bilang yang membedakan kami dengan bangsa lain ada keperkasaan, kedahsyatan Allah nenek moyang Israel. Nah saudara, ini yang menjadi perenungan kita dari poin yang kedua. Pada saat dia berkata, akulah gembala yang baik, mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal suaraku. Dia sedang berkata, dia yang akan menjaga, dia yang akan memelihara, dia yang akan memegang tanganmu, dia yang akan menuntun hidupmu. Saudara tidak dijaga oleh kuasa manusia, karena kuasa manusia terbatas. Saudara dijaga oleh kuasa yang tidak terbatas, yaitu Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah saudara, buat kita di tahun 2020 ini, kita melewati pandemi yang begitu luar biasa. Dan kita tidak tahu memasuki tahun 2021 seperti apa saudara, pandemi yang belum selesai. Di Jakarta kalau kita melihat angkanya yang positif terus naik, terus bertambah. Perekonomian ada yang baik, tapi juga ada yang lagi lesu. Ada teman-teman yang mengalami pada saat pandemi ini berkat-berkat Tuhan. Tapi juga ada teman-teman, saudara-saudara seiman kita yang masa pandemi ini juga mengalami berat tertekan. Saya mendengar cerita dari satu orang hamba Tuhan yang berkata dia ketemu dengan satu orang yang konseling. Dan berkali-kali saudara, pengusaha ini udah berusaha mencoba untuk bunuh diri.
Dan dia berkata, saya Pak yang menghalangi, saya yang selalu menarik dia dari balkon dan berkata, jangan. Saudara, ada beberapa orang-orang yang mungkin sedang alami usaha yang bangkrut, yang habis-habisan di masa pandemi ini. Karena terlibat hutang, karena kesusahan saudara. Tetapi hari ini saudara, berita baik untuk saudara. Pada saat Yesus berkata, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu suatu bukti bahwa saudara tidak sendirian. Suatu bukti ketika ada kayu salib, ketika saudara percaya kepada Yesus, maka saudara mendapatkan janji yang tercatat dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Ada kabar baik yang kedua, saudara. Yang kedua, ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik, dan akulah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal suaraku. Dia sedang berkata kabar baik untuk saudara. Aku yang menjagai, aku yang menanggung, aku yang melindungi, aku yang memelihara, memberikan kenyamanan. Saudara, itu kabar baik untuk kita semua. Di akhir dari tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Saudara, tahun 2021 adalah tahun yang kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Tetapi kalau saudara mengerti firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini, apapun yang terjadi di tahun 2021, saudara dan saya tidak perlu takut. Saudara dan saya tidak perlu khawatir. Saudara dan saya tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena saudara tidak berjalan sendirian. Dan yang di tengah-tengah saudara bukan utusan sekedar utusan. Tetapi yang berjalan bersama saudara, yang di tengah-tengah saudara, dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan seisi langit dan bumi ini, yang bertahta dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Percayalah saudara, tahun 2021 ada tahun yang sangat luar biasa ketika kita terus berpegang kepada Dia, yaitu Raja di atas segala raja. Amin saudara. Saudara, tahun 2021 Yesus adalah gembala yang baik, melindungi, menyediakan, menopang, memberikan kelimpahan untuk setiap kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Mari kita satukan hati kita berdoa saudara. Apapun keberadaanmu, apapun yang sedang kau alami di tahun 2020 ini, mari tinggalkan semua ketidakberdayaanmu, kelelahanmu, kecapeanmu, kekhawatiranmu, kebimbanganmu saudara. Saudara, apakah memasuki 2021 saudara akan tetap khawatir? Tidak saudara. Saudara harus berpegang kepada gembala yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba-Mu telah selesai memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bagi kami semua Engkau telah mati di kayu salib. Kami percaya Tuhan bahwa kematian-Mu di kayu salib mengampuni dosa kami. Dan bahkan kematian-Mu di kayu salib menanggung setiap penderitaan umat manusia. Saat Engkau berkata, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Saudara, Engkau mengenal kami semua sampai kedalaman isi hati kami. Dan Kau berkata bahwa akulah yang menyertai engkau. Satu persatu aku yang berjalan di depanmu. Terima kasih Tuhan untuk perkataan bahwa akulah gembala yang baik, yang memberikan kekuatan, kebenaran dalam setiap hati kami, iman percaya kami, bahwa kami memasuki tahun 2021 ini, kami tidak berjalan sendirian. Kami berjalan bersama dengan Allah yang dahsyat, Allah yang sangat berkuasa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kami akhir tahun 2020 ini dengan pengucapan syukur. Apapun yang telah terjadi kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami menatap tahun 2021 bahwa Engkaulah gembala yang baik, yang berjalan di tengah-tengah kami, yang menuntun hidup kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap usaha pekerjaan yang sedang mereka kerjakan, diberkatilah mereka. Dan biarlah kami dapat mengakhiri tahun 2020 ini dengan ucapan syukur, sukacita daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, izinkan saya mengucapkan beberapa ucapan terima kasih. Yang pertama, saya berterima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dari House of Joy yang setia beribadah secara online melalui YouTube House of Joy. Saudara, memang sangat berbeda, tidak seperti kita ibadah secara offline, tetapi dengan adanya partisipasi saudara, dengan adanya komitmen kesetiaan saudara, tetap beribadah, kita masih terus bersama-sama dan kita dapat terus diberkati secara gerejawi. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan saudara, Bapak Ibu semua dan jemaat Tuhan yang ada di House of Joy. Kemudian saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk gembala-gembala KOR yang sangat luar biasa, yang sudah bersama-sama memperhatikan, mengembalakan jemaat Tuhan dalam situasi pandemi ini. Kita tergabung di dalam KOR yang ada setiap minggu, ada yang 2 minggu sekali, dan itu semuanya sangat memberkati secara keseluruhan gerejawi House of Joy. Dan terima kasih juga untuk guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, dan juga Outreach Youth, Outreach GC, yang tetap semua bersama-sama memanage semua ibadah-ibadah online dari sekolah minggu, GC, dan juga Outreach. Kalian luar biasa dan kalian sungguh dahsyat. Tuhan Yesus yang memberkati semua pelayanan kita semua. Dan yang terakhir dan tidak lupa, terima kasih untuk seluruh tim Ibadah Raya yang mengedit, yang mengambil tapping, syuting, rekaman, video, musik semua. Terima kasih, kalian luar biasa mengambil garda di depan, ketemu walaupun situasi pandemi ini masih terus berjalan, tetapi kita bersama-sama bertemu dan kita mengambil rekaman untuk memberi yang terbaik untuk jemaat yang Tuhan percayakan. Terima kasih, Tuhan memberkati semua, dan biarlah di akhir tahun 2020 ini kita akhiri semua dengan sukacita, kita akhiri semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sangat diberkati, dan mari masuk di tahun 2021 dengan suatu pengharapan yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada tahun 2020. Sekali lagi, atas nama Gembala dan seluruh tim daripada tim pelayanan House of Joy, saya mengucapkan banyak terima kasih. Hanya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita sudah selesai. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu, wajahmu pada Bapa di surga, dan terimalah berkat yang terbaik di tahun 2020 ini, yang paling akhir di minggu yang terakhir ini. Mari saudara, terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di surga melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus, janji-janjinya, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus, penjagaannya, menjagai saudara, menutup akhir tahun ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semua yang menerima berkat ini sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki tahun integritas, dan di tahun 2021 kita pasti terus diberkati oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus menyertai saudara. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu
adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah